Halo guys, perkenalkan nama saya Muhammad Dafa Ardani. Saya adalah mahasiswa semester 3 program studi Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan Universitas Mataram. Di sini kita akan membahas mengenai urgensi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi. Jadi, hal pertama yang bakal kita bahas pada bab ini itu adalah relevansi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi dengan pengembangan kompetensi calon guru PPKN. Jadi, mata kuliah hukum pidana dan kriminologi itu sangat berperan dalam pengembangan kompetensi calon guru, terutama calon guru PPKN, karena diharapkan dengan menguasai hukum pidana dan kriminologi itu calon guru itu dapat membekali siswa-siswanya agar dapat memahami tentang nilai etika moral, agar mereka tidak melakukan kejahatan-kejahatan atau perbuatan-perbuatan yang tidak diperbolehkan. Di sisi lain juga, mungkin teman-teman juga sudah tahu bahwa kompetensi yang harus dimiliki oleh calon guru itu ada 4. Yang pertama itu adalah profesional, dan yang kedua itu adalah kepribadian, yang ketiga itu adalah pedagogik, dan yang keempat itu adalah sosial. Di sini akan saya jelaskan lebih dalam keempat kompetensi yang harus dimiliki oleh calon guru. Yang pertama itu adalah profesional, di mana kompetensi profesional itu berperan agar guru itu dapat menguasai materi pembelajaran yang akan diajarkan kepada siswanya itu dengan baik, dengan matang, agar pembelajaran yang nantinya dilakukan atau nantinya dilaksanakan itu bisa benar-benar berjalan dengan baik, kondusif, dan tidak keluar dari konteks materi yang akan diajarkan. Nah, kompetensi yang kedua itu adalah kompetensi kepribadian, yang dimana kepribadian ini merujuk kepada pribadi seorang guru, agar dia bisa mengontrol emosinya, agar dia bisa mengontrol dirinya, bisa menyesuaikan dirinya bahwa dia sedang berada di dalam kelas, agar masalah yang mungkin sedang dihadapkan atau sedang dia hadapi di rumah tangganya mungkin atau di lingkungan sekitarnya tidak terbawa ke dalam kelas. Jadi dia bisa benar-benar menyesuaikan dirinya, bisa benar-benar memposisikan dirinya sebagai guru, sebagai pengajar, agar pembelajaran yang disampaikan itu tidak tercampur oleh masalah lain di luar sana. Nah, kompetensi yang ketiga itu adalah kompetensi pedagogik, yang dimana itu merupakan kreativitas guru dalam memaparkan pembelajaran, agar pembelajaran yang akan disampaikan itu bisa benar-benar menarik perhatian siswa, agar siswa itu bisa dapat dengan mudah mencerna dan memahami materi yang bakal atau yang disampaikan oleh guru tersebut. Nah, itu kompetensi yang keempat itu adalah kompetensi sosial, dimana itu berhubungan dengan bagaimana cara seorang guru itu berinteraksi dengan masyarakat, cara seorang guru itu bersosial, baik itu dengan masyarakat, dengan siswa, dengan guru, atau dengan siapapun itu. Intinya kompetensi sosial ini berhubungan dengan cara seorang guru itu bersosial atau berbaur dengan orang lain. Itu pembahasan kedua dari bab ini, itu adalah relevansi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi dengan pembelajaran PPKN di sekolah. Nah, jadi mata kuliah hukum pidana dan kriminologi itu sangat relevan dengan pembelajaran PPKN di sekolah. Sini saya akan pisah. Jadi dua itu adalah di jenjang SMP dan jenjang SMA, dimana di jenjang SMP itu lebih ditekankan atau lebih diajarkan
tentang teori-teori kenegaraan, tentang teori-teori keadilan. Jadi di sana hanya diajarkan tentang teori tentang perilaku masyarakat yang melanggar hukum, tentang nilai-nilai keadilan yang terkandung di dalam sebuah sebuah Pancasila, sebuah undang-undang. Di sana masih diajarkan tentang teori. Nah, selanjutnya tuh di jenjang SMA. Jadi di jenjang SMA itu barulah dihadapkan dengan realita dari teori yang dia dapatkan di SMP, yaitu mungkin praktek atau mungkin studi lapangan atau kunjungan kemana. Jadi dengan itu semua pembelajaran yang ada di SMP dan SMA itu benar-benar benar-benar selaras, benar-benar sejalan, tidak berdepandang. Di sini saya akan bahas mengenai konsep dasar hukum pidana dan kriminologi. Itu mulai dari pengertian, terus fungsi, tujuan, sifat, dan perbandingan. Yang pertama itu istilah hukum pidana. Jadi, hukum pidana itu merujuk kepada seperangkat aturan yang mengatur perbuatan apa saja yang tidak boleh dilakukan, serta sanksi yang diberikan kepada pelaku yang melanggar aturan tersebut. Nah, adapun sanksi itu berupa nestapa atau penderitaan yang diberikan oleh negara kepada pelaku tindak pidana sebagai reaksi terhadap perbuatan yang dia lakukan. Nah, setelah kita mengetahui istilah apa sih itu hukum pidana, selanjutnya kita bakal bahas yaitu tujuan hukum pidana. Ada 3 tujuan hukum pidana. Yang pertama itu adalah keadilan. Nah, yang kedua itu adalah kemanfaatan, dan yang ketiga itu adalah kepastian. Teman-teman, di sini saya akan menjelaskan lebih rinci ketiga tujuan hukum pidana tadi. Yang mana pertama itu adalah keadilan. Nah, keadilan ini menekankan nilai filosofis bahwa setiap orang itu berhak diperlakukan sama di hadapan hukum atau kesamaan hak, dan putusan itu harus mencerminkan kebenaran serta nilai keadilan subjektif. Nah, tujuan yang kedua itu adalah kepastian. Jadi di sini menekankan nilai yuridis, yaitu hukum itu harus pasti, jelas, dan tidak ambigu agar masyarakat itu tahu apa yang boleh dilakukan serta apa yang tidak boleh dilakukan. Nah, tujuan terakhir itu adalah kemanfaatan. Jadi hukum itu harus memberikan rasa kesejahteraan, rasa kebahagiaan atau kemanfaatan bagi masyarakat luas, baik itu pelaku atau masyarakat pada umumnya. Disitulah hukum pidana itu berperan sebagai pemberi manfaat bagi si pelaku atau masyarakat pada umumnya. Selanjutnya itu adalah fungsi hukum pidana. Nah, di sini fungsinya itu ada 2. Yang pertama social control, dan yang kedua itu social engineering. Yang selanjutnya itu adalah sifat hukum pidana. Jadi hukum pidana itu termasuk ke dalam hukum publik. Oleh karena itu, sifat dari hukum pidana itu adalah publik, yang berarti hukum pidana itu mengatur hubungan antar warga negara dengan negara. Yang termasuk di dalam pembahasan kita kali ini itu adalah jenis hukum pidana. Jadi jenis hukum pidana itu dikategorikan menjadi 4 bagian. Pertama, dari segi bentuk itu ada yang tertulis dan tidak tertulis. Nah, dari segi yang kedua itu adalah dari segi sumber itu ada yang umum dan khusus. Nah, yang ketiga itu dari segi isi, yaitu ada yang formil dan ada yang material. Nah, yang keempat atau yang terakhir itu dari segi wilayah, itu ada yang lokal, nasional, dan internasional.
Teman-teman, di sini kita akan bahas mengenai pengertian kriminologi. Jadi, secara etimologis, kriminologi itu berasal dari kata atau dari bahasa Yunani, yaitu dari kata crime, itu artinya kejahatan, dan jogos itu artinya ilmu. Dengan demikian, kriminologi itu merupakan ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang kejahatan. Jadi kriminologi itu sebuah pengetahuan atau sebuah ilmu yang dimana di dalamnya itu mempelajari tentang kejahatan. Nah, di sini kita akan mengutip salah satu pendapat para ahli, pendapat ahli lah, yaitu pendapat dari Wood. Beliau mengungkapkan bahwa kriminologi itu keseluruhan pengetahuan yang diperoleh atau yang didapatkan, baik itu dari teori atau pengalaman yang berkaitan dengan perbuatan jahat dan penjahat, dan di situ juga termasuk di dalamnya itu adalah reaksi masyarakat terhadap tindak kejahatan tersebut dan penjahat itu. Nah, selanjutnya kita akan masuk ke pembahasan, yaitu hubungan antara hukum pidana dengan kriminologi. Jadi teman-teman, hubungan antara hukum pidana dan kriminologi itu sangat erat, memiliki hubungan simbiosis, yaitu saling membutuhkan, yang dimana kriminologi itu memberikan dasar ilmiah mengenai penyebab terjadinya hukum pidana dan faktor-faktornya dan bagaimana cara penanggulangannya. Adapun hukum pidana itu berfokus pada konsekuensi yang didapat dari perbuatan pidana tersebut. Jadi teman-teman, bab selanjutnya yang bakal kita bahas itu adalah sejarah hukum pidana di Indonesia. Kira-kira bagaimana sih sejarah hukum pidana yang ada di Indonesia? Ada 3 hal yang bakal kita bahas pada bab ini. Itu yang pertama adalah sejarah hukum pidana pada masa kerajaan. Kira-kira bagaimana sih hukum pidana yang ada di Indonesia pada masa kerajaan? Terus bab kedua atau subbab yang kedua itu adalah sejarah hukum pidana pada masa penjajahan atau sebelum kemerdekaan. Nah, terus pembahasan yang ketiga itu adalah pembahasan terakhir adalah sejarah hukum pidana pasca kemerdekaan. Hal pertama yang bakal kita bahas pada bab ini itu adalah sejarah hukum pidana pada masa kerajaan. Jadi pada masa kerajaan di Nusantara tidak ada hukum atau tidak ada kodifikasi atau pembukuan hukum tunggal yang mengatur secara nasional atau mengatur seluruh wilayah Indonesia secara keseluruhan. Akan tetapi hukum pidana yang berlaku di Indonesia pada masa kerajaan itu dipengaruhi atau didasari oleh beberapa hal. Yang pertama adalah hukum adat. Jadi pada masa kerajaan hukum yang hidup pada masyarakat itu adalah hukum tidak tertulis atau hukum adat, yang dimana hukum pidana yang ada pada atau hukum adat yang ada pada daerah yang satu dengan daerah yang lainnya itu berbeda sesuai dengan nilai-nilai yang dianut dalam daerah tersebut. Nah, yang kedua itu adalah hukum kerajaan. Jadi pada masa kerajaan ada beberapa kerajaan besar yang memiliki kitab hukum tertulis seperti kitab Hukum Kutara Manawa Dharma Sastra yang ada di Kerajaan Majapahit, yang dimana kitab tertulis ini mengatur berbagai aspek hukum, terutama hukum pidana, walaupun penerapannya sering dipengaruhi oleh kehidupan masyarakat lokal. Nah, yang kedua atau pengaruh yang kedua itu adalah hukum agama. Jadi pada masa kerajaan itu hukum agama itu berperan besar dalam penentuan atau penegakan hukum dan pemberian sanksi sesuai dengan keyakinan yang diadop seperti agama Buddha, agama Hindu, dan agama Islam. Jadi jikalau ada seseorang yang melakukan perbuatan dan ternyata perbuatan tersebut dilarang
oleh agama, maka orang tersebut dapat dikenakan sanksi sesuai dengan apa yang ada di dalam keyakinan mereka atau agamanya mereka. Jadi itulah hukum pidana yang berlaku pada masa kerajaan yang masih dipengaruhi oleh hukum adat, hukum kerajaan, dan hukum agama, di mana itu memiliki sanksi yang berbeda antara daerah yang satu dengan daerah yang lainnya, dan agama yang satu dengan agama yang lainnya, serta kerajaan yang satu dengan kerajaan yang lainnya, yang membuat pada masa itu mereka itu hidup masing-masing sesuai dengan keyakinan, sesuai dengan kerajaan, sesuai dengan daerah yang dia tinggali. Hal kedua yang bakal kita bahas pada bab ini itu adalah sejarah hukum pidana pada masa kerajaan. Jadi sebagaimana yang saya jelaskan sebelumnya, bahwa hukum pidana yang berlaku di Indonesia itu masih dipengaruhi oleh hukum adat masing-masing daerah. Jadi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya itu memiliki hukum adat yang berbeda atau hukum pidana yang berbeda. Akan tetapi itu semua berubah ketika Belanda datang ke Indonesia untuk pertama kalinya pada tahun 1596 di Banten. Nah, kedatangan ini berdampak pada perubahan secara berangsur-angsur. Belanda yang awalnya datang sebagai pedagang, namun kemudian berlanjut dengan kedatangan pemerintahan Hindia Belanda pada tahun 1800 yang menguasai banyak wilayah dan membuat peraturan-peraturan tertulis. Salah satunya yang terkenal itu adalah Wetboek van Strafrecht atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang dimana WVS atau Wetboek van Strafrecht ini ditetapkan untuk wilayah Indonesia atau Hindia Belanda itu pada tanggal 15 Oktober 1915 dengan dikeluarkannya Staatsblad nomor 732 pada tahun 1915, yaitu tentang pemberlakuan Wetboek van Strafrecht voor Nederland Indie atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana untuk Hindia Belanda yang biasa dikenal atau disingkat sebagai WVSNI atau WVS, dan itu berlaku pada tanggal 1 Januari tahun 1918. Hal terakhir yang bakal kita bahas pada bab ini itu adalah sejarah hukum pidana pasca kemerdekaan. Nah, setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945, Indonesia mengadopsi WVS atau Wetboek van Strafrecht sebagai hukum positif, yaitu dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 1 tahun 1946. Nah, kemudian nama resminya itu diganti menjadi Kitab Undang-Undang Hukum Pidana atau KUHP. Meskipun digunakan, masih ada upaya untuk memperbarui atau mengindonesiakan KUHP peninggalan kolonial Belanda agar dapat sesuai dengan falsafah Pancasila dan hukum adat yang ada di Indonesia. Nah, upaya kodifikasi hukum pidana nasional itu berlangsung puluhan tahun melalui berbagai seminar hukum dan penyusunan rancangan konsep sejak tahun 1960-an. Nah, puncaknya pada tanggal 6 Desember tahun 2022, Dewan Perwakilan Rakyat atau DPR itu mengesahkan rancangan KUHP dengan menetapkan Undang-Undang Nomor 1 tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana yang baru. Nah, perubahan ini menandakan adanya reformasi yang besar dengan mengakui atau dengan
menyertakan konsep-konsep hukum adat atau hukum yang berlaku pada masyarakat. Nah, hukum atau hukum pidana yang baru ini akan berlaku, atau KUHP yang baru ini akan berlaku pada awal tahun depan atau awal tahun 2026, menggantikan KUHP lama yang masih dicampuri oleh warisan Belanda.